Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma aftah lana futuhal arifin bi hikmatika wa ansur 'alaina rahmataka wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Para bapak, para ibu, jamaah salat subuh, jamaah taklim yang saya hormati dan Allah muliakan. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul melaksanakan amalian salat subuh, kemudian dilanjutkan dengan taklim. Mudah-mudahan amalian kita saat ini Allah catat sebagai amal saleh yang akan menjadikan bekal kita pulang ke hadapannya nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semuanya juga keluarga kita Allah senantiasa berikan kesehatan baik lahir maupun batinnya. Mudah-mudahan anak-anak kita, cucu kita Allah jadikan anak cucu yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan yang belajar, yang sedang belajar baik di pesantren ataupun di sekolah, Allah kasih kemudahan dalam belajarnya, diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Materi pada pagi hari ini adalah kita mengulang kembali tentang arkanul wudu, rukun-rukun wudu atau fardu wudu. Walaupun setiap hari kita melaksanakan, namun kadang kita lupa untuk menyempurnakan, terutama dalam hal-hal yang sunnahnya yang berkaitan dengan wudu. Karena isbagul wudu itu, menyempurnakan wudu itu jaminannya adalah mengangkat Allah, angkat derajatnya, dan Allah hapus dosa-dosanya. Begitu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, ada hadisnya. Rasul bertanya, ala adullukum, apakah kalian ingin aku tunjukkan kepada sesuatu yang bisa mengangkat derajat kalian dan bisa menghapus dosa kalian? Kata sahabat, bala. Pasti Rasul bertanya itu isbagul wudu alal makari, sempurnakan wudu dalam keadaan kita tidak menyenangi. Maksudnya alal makari itu kadang ketika kita merasa dingin, kadang wudu itu semaunya, tidak mau menyempurnakan, terutama yang sunnah-sunnah ini. Padahal isbagul wudu alal makari itu bisa menghapus dosa dan bisa mengangkat derajat. Seperti biasa kita mengambil materi bersumbernya dari kitab Fathul Qarib karangan Abdul Qasim, Imam Abdul Qasim. Kalau Abu Suja adalah matanya itu Fathul Qarib, Takrib Fathul Qarib, kemudian Imam Bajuri, kitab Al-Bajuri disalahkan. Nah, ada kesunahan yang paling utama setiap kita melaksanakan wudu. Sebelumnya adalah sampai Rasul mengatakan di setiap kali hendak melaksanakan sholat maka disunahkan untuk bersiwak.
Bahkan dalam hadisnya laulam asyqa ala ummati la amartukum bisiwak inda kulli salatin. Kalau saja tidak memberatkan umatku, maka siwak akan aku wajibkan kepada kalian di setiap kali ingin melaksanakan sholat. Itu menunjukkan bahwa bersiwak ketika mau sholat itu sangat disunahkan. Itu yang ada, bahkan ada judulnya dalam kitab ini. Namanya adalah as-siwak mustahabun. Siwak itu adalah disunahkan dalam setiap keadaan, kecuali setelah matahari tergelincir bagi orang yang berpuasa. Maksudnya tergelincir itu ketika waktunya zuhur. Kalau menurut Imam Syafi'i hukumnya bersiwak bagi orang puasa itu setelah matahari tergelincir, yakni sudah waktunya zuhur, itu hukumnya makruh. Nah, dalam 3 hal yang paling diutamakan untuk bersiwak adalah indah takdiril fami. Ketika ada perubahan mulut, ada bau mulut, itu disunahkan karena itu bisa membuat kita tidak pede atau membuat tidak pede lawan bicara. Kemudian wa indal qiyam minan naum, ketika bangun tidur, itu jelas kita disunahkan untuk bersiwak. Kemudian indal qiyam ila shalah, ketika hendak kita melaksanakan shalah, itu disunahkan untuk bersiwak. Nah, selanjutnya wa qurudul wudu sittatun. Fardu-fardunya wudu itu ada 6 hal, ada 6 perkara, ada 6 pekerjaan. Menurut Syafi'iyah, kalau menurut madhab yang lain ada 4, ada 6, ada 7. Bahkan kalau menurut Imam Hanafi cuma 4, sesuai dengan konteks Al-Quran, yaitu wa idza kuntum ila shalah fagsilu biwujuhikum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Jadi dalam Al-Qur'annya cuma 4 yang disebutkan, yaitu membasuh wajah, kemudian membasuh tangan, mengusap kepala, kemudian membasuh kaki. Cukup itu saja kalau menurut Imam Hanafi. Kalau Imam Syafi'i ada tambahan niat di awal dan tartib yang nomor 6 rukunnya. Itu. Apalagi Imam Maliki ada 7. Kalau Imam Maliki ditambah dengan adalku. Adalku itu adalah menggosok. Jadi harus digosok ketika berwudu itu. Itu hukumnya rukun. Kalau cuma misalkan mengocorkan air saja, itu tidak sah kalau menurut Imam Maliki. Nah, yang ingin disampaikan pada itu sebagai pemahaman saja ketika mungkin kita berhadapan dengan orang yang menganggap rukun itu ada 7 ya. Karena menurut Imam Maliki rukun wudu itu ada 4 ya. Kalau menurut Imam Hanafi. Jadi kita toleransi, memahami, tidak menyalahkan masa yang saya ketahui pengajian kemarin. Nah, tidak menyalahkan begitu kalau kita tahu. Saya ingin menyampaikan semua pendapat. Jadi ada 6, ada 7, ada 4. Jadi kita toleran. Oh iya, ada dasarnya. Nah, ini yang kita bahas sekarang ini adalah dari kitab Al-Bukhari. Sampingnya ada 6. Ya, yang pertama adalah niat. Niat itu adalah menurut hakikatnya, menurut syara adalah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi, bermaksud melaksanakan sesuatu sambil dibarengi pekerjaannya. Itu adalah niat. Kalau misalkan ada sesuatu yang kita ingin lakukan tapi pekerjaannya nanti di akhir, nah itu bukan niat tapi azam. Azam itu berencana. Tapi yang namanya niat itu adalah kita niat sekarang kemudian melakukan sekarang. Ketika kita melakukan sesuatu, maka disitulah kita niat dilakukan. Jadi berbarengan dengan pekerjaannya. Qasdu syai'in muqtaranan dipilih itu adalah definisi niat. Bermaksud ingin melakukan sesuatu sambil dibarengi dengan pekerjaannya.
Nah ini hadisnya, apa dalilnya dalam hadis. Kalau tadi jelas masalah wudu, dalilnya Al-Quran surat Al-Maidah, yaitu wa idza kuntum ilas shalah faghsilu biwujuhikum, dan selanjutnya. Jadi istilahnya iksilu, harus membasuh, bukan imsahu, bukan mengusap. Kalau imsahu mengusap, kalau iksilu adalah membasuh. Kalau al-ghuslu itu bukan membasuh lagi, mandi. Kalau al-ghuslu, kalau al-ghuslu fathah sama doma itu menjadi beda. Kalau ghuslu itu membasuh, kalau al-ghuslu itu namanya mandi, mengguyur ya. Termasuk dalam wudu sama wadu itu beda. Kalau wudu adalah pekerjaannya, kalau wadu orang yang mengerjakan wudunya. Nah hadisnya tentang niat adalah innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu tergantung niatnya, maka perlu di dalam pelaksanaan wudu itu adalah niat. Bahkan niat yang paling utama, ada sahabat yang ketika melaksanakan wudu dia menangis. Ditanya kenapa, katanya antum menangis ketika melaksanakan wudu. Bagaimana saya tidak mau menangis sementara wudu itu adalah suatu sarana untuk bisa berhadapan dengan Allah. Jadi ketika kita mau menghadap seseorang yang sangat kita agungkan, bagaimana perasaannya? Nah ini wudu itu adalah suatu sarana di mana kita akan berhadapan dengan yang maha agung. Maka pantas seseorang yang merasakan itu sampai menangis. Itu wudu itu sampai benar-benar diresapi. Bahkan di dalam kitab Imam Al-Ghazali Bidayatul Hidayah, di setiap masuhan itu dari mulai membasuh muka sampai membasuh kaki itu ada doa. Ketika membasuh muka, Allahumma bayyid wajhi kama tubayyid, ya Allah putihkanlah wajahku sebagaimana kau putihkan kekasih-kekasihmu. Wala tusawwid wajhi yauma taswaddu wujuhu a'dadika, ya Allah jangan kau hitamkan wajahku sebagaimana kau hitamkan musuh-musuhmu. Itu doanya di dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali. Ketika tangan, ya Allah mudah-mudahan tangan kami ini adalah tangan yang akan menerima rapor nanti di hari kiamat. Karena ketika kita bisa menerima rapor kita nanti di akhirat dengan tangan kanan, itu adalah tanda orang yang selamat. Sementara orang yang menerima rapor dari tangan kiri itu menunjukkan orang yang celaka. Jadi jelas niat itu adalah ketika pelaksanaan pertama. Nah apa pelaksanaan pertama dalam praktek wudu adalah membasuh wajah, yang menjadi rukun kedua. Nah disitulah tempat niat indah ghuslil wajhi, ketika membasuh wajah. Nah yang dimaksud ghusl di sini adalah jaryanul ma', mengalirkan air. Maksudnya tanda mengalir air itu ketika kita meletakkan air misalkan di ujung tangan, nah menetes di siku. Nah berarti itu ada jarian, ada aliran air. Berarti kalau begitu kita tidak sah kalau berwudu pakai tisu, karena tidak ada sifat jariannya, tidak ada sifat mengalirnya. Awas hati-hati, tidak boleh, tidak sah hukumnya kita berwudu pakai tisu basah. Karena tidak ada sifat jariyanul ma', tidak ada sifat mengalir air. Tanda mengalir air itu adalah ketika kita menuangkan di ujung jari, kemudian ada menetes ke siku. Nah itu ada jarian. Sekali lagi, kalau kita berwudu dengan tisu basah, hukumnya tidak sah. Bukan mashu. Nah termasuk misalkan apakah kita boleh menggunakan wudu dengan air 1 gelas? Boleh, asal kita bisa menggenangkan air di tangan kemudian alirkan. Ya tadi tandanya mengalir itu kalau kita menuangkan di
ujung jari kemudian apakah menetes ke situ? Berarti kalau sampai menetes itu ada sifat jarian. Nah itu ghuslu jami'il wajhi, membasuh seluruh wajah. Wajah itu mana batasannya? Dari atas tempat jadinya rambut, kemudian bawah tempat terakhir tumbuhnya jenggot. Kalau laki-laki, ya itu tinggal diukur saja. Kemudian kalau samping itu dakon, telinga, kan? Itu batas telinga. Jadi seluruh wajah itu. Wahad dulu ma baina manabiti syahri rasi galiban wa akhirul lahyain. Atasnya manabiti syahri tempat tumbuhnya rambut, bawahnya adalah akhirul lahyain, ujung jenggot. Itu. Dan apa ini namanya? Jakun. Ya, jakun. Tempat akhir tumbuhnya jenggot. Wa huma alidama alladhi yanqut wa alayhi ma'al asnan as-sufla ayatamu muqaddimah bidaqan wa mu'akhiruhuma bilulin wa hadbuhu adan ma bainal mudanain wa idza kana ala wajhi sya'run habib kasib wajib isalul mali. Kalau misalkan dalam wajah itu ada bulu-buluan semacam bulu ini apa namanya? Jambang. Nah, bulu jenggot atau bulu kumis itu harus disela-selahi supaya airnya masuk gitu. Karena itu termasuk rukun yang harus terbasahi. Kemudian yang ketiga, rukun yang ketiga tadi pertama niat, yang kedua adalah ghuslul wajhi, membasuh wajah. Ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai ilal mirfaqain, sampai dua siku. Jadi ini dari atas dulu, kemudian sampai ilal mirfaqain. Nah, bagaimana ceritanya ada orang yang berwudu dari siku dulu, yang hukumnya sah, cuma meninggalkan sunnah, berarti makruh. Sahnya sah, walaupun misalkan wudunya dari siku, cuma makruh karena sunnahnya adalah dari atas dulu ilal mirfaqain sampai dua siku. Nah, batasannya fa'ilam yakullahu mirfaqan utibiro qadrahuma. Bagaimana seseorang yang tidak punya siku? Kan ada orang yang nggak punya tangan. Ya diperhitungkan saja kira-kira. Kalau misalkan patah tangannya sampai sini berarti dari pertengah pergelangan sampai siku yang dibasuhnya. Kalau sama sekali misalkan tidak punya siku sama sekali, maka nggak sunnah untuk dibasuh karena mau membasuh apa. Wa yajibu ghuslu ma'alal yadain min sa'ri, dan wajib membasuh sesuatu yang ada di atas tangan. Di antaranya kalau misalkan tangannya berbulu, ya wajib dibasuh bulunya juga. Wa asbaha jaidatun wa adafir wa yajibu ijalatu ma tahtaha min wasaid yamna'u usulul ma'i. Misalkan kalau yang termasuk misalkan membasuh kuku-kuku kan yang ada di tangan itu harus dibasuh. Jangan sampai terlewat. Pokoknya jangan sampai sesuatu bisa menghalangi terhadap sampainya air terhadap pori-pori yang ada di tangan. Kemudian yang keempat, wa rabi masubah dirrasi, mengusap sebahagian kepala. Min dzakarin wa unsa husna, baik laki-laki, perempuan ataupun panci. Au masa ba'dusari bi hadirasi, atau mengusap sebahagian rambut dari batasan kepala. Kalau di sini kan istilahnya ba'dur rasi, masuk ba'dur rasi, mengusap sebahagian kepala, bukan mengusap rambut, bukan masuk sa'ri, tapi masuk rasi,
Roksi itu adalah kepala, rois kepala, roksun kepala. Kalau rambut adalah sa'run, sa'ratun, sehelai rambut. Kalau rambut sa'run. Nah di sini istilahnya bukan masuk sa'ri, tapi masuk roksi. Karena ada juga orang yang punya kepala tapi tidak punya rambut, atau disebut dengan orang botak. Kalau misalkan yang harus diusapnya adalah rambut, kesulitan bagi orang yang botak. Maka yang dirukunkan, yang diwajibkan adalah masuk sa'rinya, mengusap kepala. Atau misalkan kalau mengusap rambut yang ada di batasan kepala. Kalau rambutnya panjang misalkan nggak bisa, misalkan kita mengusap rambut yang di luar batasan kepala, mengusapnya di sini nggak bisa. Karena tadi konteksnya adalah masuk roksi. Atau di sini ada pilihnya, masuk ba'di sya'ri fi hadrasi, atau mengusap sebagian rambut yang ada di batasan kepala. Jadi ada alternatif. Wala tatayadu al-yadu lil masih, dan di sini tidak ditentukan mengusapnya itu dengan tangan. Tidak. Bahkan bal yajuju bihirqatin wa ghairiha. Bahkan boleh mengusapnya dengan kain atau selainnya. Jadi mengusapnya itu tidak harus dengan tangan langsung. Misalkan kalau kain, ya bisa dengan kain. Gitu. Yang penting yaitu bukan masalah alat mengusapnya, tapi mengusap kepalanya, itu yang paling penting. Kalau alat mengusapnya nggak harus dengan tangan langsung juga nggak apa-apa. Gitu. Bahkan sini baliyaju bihirqatin, bahkan boleh mengusapnya dengan kain. Walaupun kita belum pernah kan melihat orang yang wudu mengusap kepalanya dengan kain, atau misalkan dengan apa, gitu. Atau misalkan dengan sarung tangan lah, gitu. Boleh. Walau ghasala rasahu qabla masiha jaja walau wada'a yadahu al-qabula walam yuharrikuha jaja. Walaupun misalkan kita membasahi tangan kemudian tidak mengusapkan, cuma begini saja, kita ngambil air ke keran, kan bukan mengguyur, nggak usah mengalirkan air, cukup basahi tangan kemudian begini aja, diam, jajak boleh. Walam yuharrikuha, walaupun kita tidak menggerakkan, maksudnya tidak begini, maka hukumnya boleh. Kalau cuma begini doang. Nah ini juga termasuk misalkan bagi kita, baik laki-laki atau perempuan, terutama perempuan yang sedang bepergian di perjalanan di tempat umum wudhunya, nggak usah buka jilbab. Usap aja jilbabnya, kerudungnya, nggak usah dibuka. Darurat, buka kasbul aurat itu haram. Ini dikiaskan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu dia mengusap amamah wal khuffain. Jadi Rasul itu tidak membuka sorbannya, diusap aja sorbannya. Kemudian khuffain itu adalah dua sepatu. Karena lagi safar, sepatunya tidak usah dibuka, usap aja sepatu. Gitu. Jadi ibu-ibu kalau misalkan lagi musafir, wudunya tempat umum, kelihatan laki-laki, nggak usah dibuka jilbab, usap aja jilbab. Atau misalkan bisa, yang penting tangan bisa nyampe rambut, walau syahratan. Kalau mau ibu madhab Syafi'i boleh, kita ngambil air gini aja, dikit masukkan ke sini gini, sah. Yang penting sampai usapan kepada rambut walaupun sedikit. Nggak usah dibuka. Nanti ada sunah-sunahnya, ukurannya menurut pendapat ini mana yang sunahnya. Kalau sunahnya jelas semuanya, gini kan? Nanti ada wasunanuhu, ada sunah-sunahnya. Jadi sekali lagi
Mengusap rambut itu tidak harus menggerakkan tangan, cukup misalkan menyebar gini udah sah. Kemudian wal khamis ghuslur rijlain ilal ka'bain. Yang kelima adalah membasuh ghusl ya. Kalau tadi pala masuk istilahnya, mengusap. Awas jangan kebalik. Masuk itu cuma bagian kepala saja. Yang lain harus ghusl. Ghusl itu adalah jariyanul ma', ada sifat mengalir airnya. Termasuk kaki. Ilam yakun al-mutawaddi labisan lil khuffain. Maka yang kelima adalah wajib membasuh kedua kaki sampai dua mata kaki. Kalau orang yang berwudu itu tidak memakai sepatu, paingkana la basahuma wajib alaihi masul fain. Kalau misalkan yang berwudu itu memakai sepatu, maka wajib alaihi masul fain, wajib mengusap. Ini baru, kalau sepatu baru diusap, nggak usah digosok, diguyur sepatunya, nggak usah, diusap aja. Itu ya, ini diperhatikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ghuslur rijlain, awas di sini hurufnya sama, ro, jim, lam, ya, nun. Kalau salah mengharkati salah arti. Rijlain dikasrohkan huruf ro-nya, itu artinya dua kaki. Beda lagi kalau rohnya diharkati patah, rojulaini, itu artinya dua laki-laki. Jadi huruf sama, beda harkat, beda arti. Nah ini kalau salah mengharkati itu beda makna. Di sini makna yang tepat adalah rijlain, harkat yang tepat adalah rijlain, dua kaki. Rijlun kaki, rojulun laki-laki. Bedanya ro sama ri. Rijlun kaki, rojulun laki-laki. Rijlaini dua kaki, rojulaini dua laki-laki. Wa yajibu ghuslu ma alaihima min sya'rin wa sal'atin wa asbaha jaidatun kama sabaqa fil yadain. Dan wajib juga membasuh sesuatu yang ada di atas kaki. Ada bulu kaki, basuh bulunya. Dan yang keenam adalah at-tartib. Tartib itu adalah mendahulukan yang terdahulu, mengakhirkan yang terakhir. Maksudnya itu tertib. Jadi tidak boleh misalkan membasuh tangan dulu baru membasuh muka, karena dalam Al-Qur'annya urutannya faghsilu wujuhakum, muka, tangan, kepala, kaki, itu urutannya. Kalau dibalik kaki, kepala, tangan, muka, itu kebalik. Nah ini fardu. Kemudian sekarang sunnah-sunnahnya. Tadi untuk mencapai isbagul wudu, untuk mencapai kesempurnaan wudu yang padilahnya bisa mengangkat derajat dan bisa menghapus dosa. Sunnah-sunnahnya ada 10. Yang pertama adalah at-tasmiyah, membaca bismillah. Itu paling pendek, disempurnakan bismillahirrahmanirrahim. Jadi ucapan bismillah. Wa qalluha bismillah wa aqalluha bismillahirrahmanirrahim. Fa in taraka tasmiyah awalau atabiha bismillah. Kalau kita di awal lupa membaca bismillah, ingatnya ketika di tengah-tengah, maka ucapkan lagi bismillah. Kalau dalam makan kan bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Kalau misalkan lagi makan nih, kita mau makan, kita disunahkan baca bismillah dari awal bismillah kan.
Allahumma barik lana bima razaqtana dan selanjutnya. Lupa baca bismillah setengah piring lagi, baru ingat ya lupa baca bismillah, udah baca aja bismillah fi awwalihi wa akhirih. Nah, termasuk dalam wudu. Ingatnya ketika membasuh tangan, ya udah di situ aja bismillah. Pain para minal wudu lam ya'ti biha. Kalau misalkan wudunya sudah selesai, nggak usah bismillah lagi. Tadi batasnya adalah ketika di tengah-tengah kita baru ingat, ya udah baca bismillah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ghuslul kaffain, membasuh dua telapak tangan, ilal qal'ain, sampai pergelangan. Jadi dibasuh dua telapak tangan setelah bismillah. Wa yaghsiluhuma qabla al-marmadah, sebelum kumur-kumur. Wa yaghsiluhuma salasan, dan membasuhnya itu 3 kali. Itu qabla. Wal marmadatu yang ketiga adalah marmadah, kumur-kumur. Kumur-kumur memasukkan air ke dalam mulut, kemudian dikumur-kumur biidhalil ma'i fil fami sawa lidahu bi wa majihi al-lafain arada alimul majahul. Kemudian diputar-putar dalamnya, itu semakin kencang semakin bagus gitu. Kemudian setelah kumur-kumur, yang keempat istinsaq. Istinsaq itu adalah menghirup air ke hidung. Setelah kumur-kumur menghirup air sampai masuk, itu lebih bagus kan. Bilan bisawal dan bihi binafsi ila hiya samihi, sampai ke ini, kerasa ke otak gitu. Kemudian yang ke 1, 2, 3, 4, 5 wa masjud jami'i rasi. Nah tadi yang kelima adalah mengusap seluruh kepala. Kan tadi kalau dalam madhab Syafi'i cukup misalkan sebahagian, ini saja sebagian rambut yang ada di kepala. Nah sunnahnya adalah membasuh seluruh kepala. Praktiknya begini. Jadi ke sini, kemudian dibalik lagi ke depan. Nah itu caranya. Ngambil air ke sini, kemudian dibalik lagi ke depan. Itu cara mengusap seluruh kepala. Ini sunnahnya. Walaupun tadi sebagian rambut yang ada di kepala boleh. Kemudian yang keenam wa masjud jami'il udain zahirihima wa batinihima bima'in jadid. Mengusap seluruh telinga, dua telinga, baik luarnya ataupun dalamnya dengan air yang baru. Kenapa di sini dengan air yang baru? Karena ada yang satu paket. Maksudnya satu paket gimana? Ketika membasuh kepala langsung begini, mengusap kepala, nah tidak mengambil lagi air, tapi langsung ke telinga diusapkan. Jadi telinga itu sisa dari kepala, ada yang satu paket seperti itu. Nah sunnahnya adalah mengusap telinga itu dengan bima'in jadid, dengan air yang baru. Usap kepala, kemudian telinga. Nah ini yang kadang mengusap telinga dianggap sebuah rukun karena biasa. Setiap orang biasa mengusap telinga, padahal mengusap telinga itu adalah sunnah. Karena yang rukun dalam itunya cuma 4. Tadi wajah, tangan, kepala, kaki, telinga enggak. Sementara kayak tadi bismillah, kumur-kumur, istinsaq, kadang itu kita karena banyak orang yang meninggalkan gitu ya, kita lupa bahwa itu juga sunnah. Tapi ketika membasuh telinga itu hampir rata-rata orang membasuh telinga, sehingga dianggap sebuah rukun, paket rukun wudu, padahal bukan. Nah caranya ghairul balil rasi. Nah bukan basahan kepala tadi katanya, tapi bima'in jadid. Was sunnah fi kaifiyati masihima ayat ulamas bahataihi fi simahaihi
wa yudiruhuma alal ma'adin wa yamurru ibahamihi ala duhurihima summa yalsiku kaffaihi wa huma mablulatani bil udunain istidharan. Jadi begini caranya. Ketika membasuh telinga, kelingking masukkan ke dalam telinga. Kemudian ibu jari ke belakang telinga diputarkan. Kemudian telapak tangan ini ditempelkan ke ini ujung telinga, telapak tangan. Kelingking masukkan, ibu jari masuk ke belakang telinga, ini tempelkan ke telinga supaya telinganya rata terbasuh. Jadi begini, diputarkan 3 kali, karena 3 itu sunnah. Rukunnya berapa? Cuma 1. Kalau 2 makruh. Kenapa 2 makruh? Karena meninggalkan sunnah. Sudahnya 3. 2 makruh, tapi 1 katanya rukun. Iya, kalau tidak 1 pun tidak sah wudunya. Kalau 1 pun tidak, maka tidak sah. 1 rukun, 2 makruh, 3 sunnah. Kecuali dalam keadaan terdesak. Awas, makruh itu adalah ketika kita meninggalkan sunnah, itulah makruh. Termasuk saya mengingatkan kembali, awas jangan pernah isar bil kurbi, makruh. Mempersilahkan orang lain dalam kebaikan itu makruh. Semacam mempersilahkan orang lain untuk maju ke depan, itu makruh, nggak boleh. Kita yang maju ke depan kalau sok masih ada yang kosong. Silakan itu makruh, Pak, Bu. Nggak boleh mempersilahkan dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, cepat-cepat kita yang mengambil. Ayo katanya. Jadi tidak boleh ada begini kalau dalam sok kita mempersilahkan orang lain. Itu al-isar bil qurbi makruh. Mempersilahkan orang lain dalam ibadah hukumnya makruh. Kalau dalam masalah makan boleh, bahkan harus isar ala nafsi, itu sifat para sahabat. Maksud isar ala nafsi itu begini, kita punya nasi cuma 1 piring, ada orang kelaparan dikasih semuanya, padahal kita butuh. Nah, itu isar ala nafsi, bagus. Kalau isar bil qurbi makruh, isar dalam ibadah itu hukumnya makruh. Silakan Pak maju. Nggak boleh saling mempersilahkan kalau dalam masalah peribadahan, termasuk dalam memutuskan orang untuk maju ke sop pertama padahal dia di belakang. Kecuali kalau menarik, ayo Pak maju, kita yang di depan, udah di depan, bukan kita yang di belakang. Ayo Pak, silakan. Itu makruh. Nah, termasuk dalam wudu 1 rukun, 2 makruh, ketiganya adalah sunnah. Kecuali dalam keadaan terdesak lah, darurat itu seperti ini. Waktu sholat sudah mepet, terutama Jumatan, wudunya ngantri. Saya pernah ngalami Jumatan di UI, rumah sakit UI. Itu detik-detik menjelang ada. Ini wudunya masih ngantri. Udahlah yang rukunnya saja kalau begitu. Cukup 1 kali, karena Rasul juga pernah wudu 1 kali basuhan, 2 kali basuhan. Kalau dalam keadaan normal misalkan meninggalkan, nah itu baru makruh. Kalau dalam terdesak, orang lain masih ganti, nanti daripada ketinggalan sholat itu nggak apa-apa 1. Makanya ketika pembasuhan itu yang harus hati-hati dalam basuhan pertama, karena yang akan menjadi mustamal itu adalah ketika kita pelaksanaan pembasuhan pertama. Jangan sampai lepas. Ketika kita mengalirkan air di dalam pembasuhan pertama, jangan sampai lepas. Karena ketika menempel lagi itu bisa jadi air mustakmal. Contohnya begini, ini basuhan pertama, misalkan kita membasuhkan pertama ke tangan, lepas, nempel lagi, nah itu bisa jadi air mustakmal. Maka paling tidak ketika basuhan pertama jangan sampai lepas. Kalau basuhan yang kedua tidak akan berakibat, tidak akan berefek kepada air mustakmal. Karena itu yang sunnah. Karena sekali lagi yang akan berefek kepada air mustakmal itu ketika basuhan rukun. Yang rukun itulah ya basuhan yang pertama tadi.
Nah, terus selanjutnya ya tadi telinga ya. Telinga dengan jari kelingking itu, kemudian ibu jari di belakang, kemudian telapak tangan menempel di telinga. Kemudian watalilul lihiyati al-kasam, menyela-nyelai jenggot yang tebal. Jadi diselai-selai dulu. Kalau kita punya jenggot, punya jambang, gitu. Kalau cuma 2 lembar mah nggak usah. Kan ada yang jenggotnya tipis. Cuma sewitir nggak apa-apa. Kalau udah nggak usah diselai-selai. Ini mah yang jenggot al-kasah yang tebal. Wa tahlilu asabil yadain warijlain, menyelai-nyelai jari-jari tangan dan 2 kaki. 2 tangan, 2 kaki harus diselai-selai. Itu. In wasala mau ilaihi min gaditalin fa lam yasil labi qala asabil mutaliqa. Nah, wa kaifiyat tahlilil yadain bitasbik. Nah, cara menyelai-nyelainya adalah ketika menyelai tangan adalah bitasbik. Tasbik itu menyulam tangan. Jadi begini, disulam tangannya. Itu cara menyelai-nyelai. Kalau tangan, kalau kaki, ini ketika membasuh tangan. Ketika apa sunah-sunahnya sebelum wudu diselai-selai gitu. Kemudian ketika kaki itu diselai-selainya pakai jari kelingking kiri. Di sini disebutkan warijlain ya yabda'a bihin syiriyadihil yusra. Kalau 2 kaki dimulai dengan hinsir yadihil yusra, dengan jari kelingking tangan kiri. Minal yusra rijli hadiman bihin sirin, dari ujung dari ujung jari, dengan jari kelingking kiri, dari mulai kelingking jari kelingking kaki kanan berujung dengan kelingking kaki kiri. Jadi pertama kan yang dibasuh kaki kanan dulu. Kemudian diselai-selainya adalah dengan kelingking tangan kanan. Di sini ininya maaf. Jadi dari bawah diselai-selainya gini. Itu. Ini cara menyelai-nyelai ya, sunahnya. Dimasukkan kelingkingnya ke ini celah-celah kaki dari mulai kelingking. Pas yang kanan, pas yang kiri dari mulai ibu jarinya dulu, berakhir di kelingking kaki kiri gitu. Jadi berurutan. Awal yang membasuhnya ada yang menyelai-nyelainya adalah jari kelingking kiri, kemudian diselai-selainya dari mulai kaki kanan, kemudian berakhir dengan kelingking kaki kiri gitu caranya. Wa taqdimul yumna, yang ke-9 adalah mendahulukan yang kanan, min yadai warijlaihi. Tentu saja yang berpasangan, kalau ada kanan kiri yang berpasangan, yaitu tangan dan kaki. Kalau wajah nggak usah, nggak ada istilah kanan kiri, bersamaan kalau wajah kan. Kalau kaki, kalau kanan dahulukan yang kanan berarti sah. Kalau mendahulukan kaki kiri dulu, tangan kanan, tangan kiri dulu, kaki kiri dulu sah. Cuma makruh karena meninggalkan sunnah, karena sunnahnya itu adalah tayamun. Tayamun itu mendahulukan yang kanan. Apakah boleh caranya begini? Kan yang sunnah itu kanan 3 kali, kiri 3 kali. Ada yang wudunya kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Apakah wudunya sah? Sah. Ada di dalam kitab apa ya disebutkan. Cuma yang afdol katanya tetap yang pertama tadi, kanan kiri itu yang utama. Walaupun misalkan ada orang yang melaksanakan wudu kanan kiri itu hukumnya sah. Cuma lebih utama yang tadi, kanan dulu 3 kali, kiri baru kiri 3 kali itu. Gitu. Ada yang begini kan, kemudian kiri kanan kiri ada.
Hukumnya sah, cuma tidak utama. Wal mualah yang ke-10 adalah al mualah. Mualah itu adalah terus menerus, tidak terjeda. Gitu. Jadi dari satu anggota ke anggota lain itu tidak terjeda waktu lama. Gitu. Jadi harus khusyuk ketika wudhu juga. Ketika masuk muka, nah kemudian kita istirahat dulu. Nah, itu tidak mualah kalau begitu. Harus langsung untuk masuk muka, tangan, kepala, paling berapa menit kan? Nggak usah istirahat dulu, cuma sebentar. Nah itu rukun wudhu dan sunnah wudhu. Gitu. Yang ketika kita menyempurnakan wudhu, terutama menjalankan yang sunnah-sunnahnya yang tadi yang 10, dimulai dari awal bismillah, kemudian diakhiri dengan mualah terus menerus, maka insya Allah isbabul wudhu yang fadilahnya bisa mengangkat derajat kita dan menghapus dosa kita itu bisa tercapai. Karena setiap basuhan itu katanya bisa menghapus dosa. Jadi ketika kita membasuh muka, dosa muka itu rontok gitu, seiring dengan air-air yang mengalir. Makanya sunnahnya katanya ketika berwudu tidak boleh diusap handuk. Karena tetesan air yang menetes dari anggota wudu itu akan menetes juga dosa-dosa kita, rontok juga dosa-dosa kita. Terutama kalau kita tahu tadi doanya ketika mulai dari membasuh muka, pakai bahasa kita saja, ya Allah putihkan wajah saya sebagaimana kau putihkan wajah kekasihmu, jangan kau hitamkan muka saya sebagaimana kau hitamkan musuh-musuhmu. Ketika membasuh tangan, ya Allah mudah-mudahan tangan kanan ini tangan yang akan menerima rapor nanti di akhirat. Kemudian ketika kiri, jangan kau jadikan tangan ini yang menerima rapor dari nanti di akhirat. Kemudian kita ketika membasuh kaki, mudah-mudahan kaki kanan itu yang akan lancar di Shiratal Mustaqim. Ketika kaki kiri jangan membuat terpeleset nanti ketika berjalan di Shiratal Mustaqim. Itu sampai dihayati, insya Allah kita kalau menghayati seperti itu, insya Allah wudhu juga akan khusyuk. Karena wudhu adalah sebagai sarana supaya kita sah dalam sholat. Kalau wudhunya tidak benar berarti salatnya pun tidak benar. Kalau misalkan ketika membasuh tangan saja tidak sampai siku, berarti wudhunya tidak sah, otomatis sholatnya pun tidak sah. Muka, wajah tidak terbasuh semuanya, maka jelas wudhunya tidak sah, otomatis sholatnya juga tidak sah. Kemudian masuk kepala juga begitu, basuh rambut yang ada di batasan kepala. Nah, harus jadi perhatian buat kita, terutama ibu-ibu muslimah, ketika bepergian di tempat umum yang banyak mahramnya, yang banyak ajnabinya, orang lainnya, maka nggak usah dibuka jilbabnya. Kalau misalkan tidak terjangkau, misalkan rambut walaupun sedikit dengan basah yang terpenting tangan basah kita, ya cukup misalkan mengusap seluruh khimar kita, seluruh kerudung kita, nggak usah. Ya. Kalau sepatu mah kan rata-rata di sini. Kalau dulu kan kenapa Rasul mengusap sepatu? Karena sholatnya di medan di padang pasir. Kalau sekarang mah kan masjid-masjidnya pakai keramik, pakai pakai sejadah. Kalau kita pakai sepatu, kita yang diusir. Kalau dulu mah kan masjid walaupun ada masjid tidak berhamparkan sajadah, tidak berhamparkan keramik, alaskan tanah, alaskan pasir. Maka ketika butuh juga sepatu ketika perjalanan tidak dibuka, dipakai sepatunya juga. Nah, mungkin sekarang juga masih ada ketika sholat di di ruang terbuka, bukan di dalam masjid. Karena bumi ini adalah kullu al-masjid. Kullul ardi masajid, setiap bumi itu adalah tempat sujud. Itu bisa. Yang penting kita tidak boleh bersujud makruh, hukumnya di kandang sapi, di WC. Itu hukumnya makruh. Karena kenapa makruh? Ya bau sapi.
Kalau di WC kan bau comberan. Itu saja. Ada waktu 3 menit, mungkin ada yang diskusikan, silakan. Saya ada pertanyaan, Pak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan itu termasuk konfirmasi, Pak. Karena ini pernah disampaikan oleh Ustaz sendiri, terutama dalam habis maghrib, tentang ampunan atau istighfar. Istighfar yang pernah disampaikan Ustaz itu katanya sampai dibaca 70 kali. Nah, itu nanti tolong sebutkan, kalau bisa disampaikan hadisnya atau dijelaskan. Dan yang kedua ada sayyidul istighfar. Nah, antara sayyidul istighfar dengan istighfar yang dibaca 70 kali itu lebih utama mana? Itu yang pertanyaannya. Nah, jadi nanti tolong pertama dijelaskan istighfar itu sendiri yang harus dibaca 70 kali, karena ini pernah disampaikan oleh Ustaz sendiri. Dan sayyidul istighfar, kalau yang saya dengar sayyidul istighfar itu katanya paling enggak semasa hidupnya baca 1 kali. Lebih utama mana antara sayyidul istighfar dan istighfar yang dibaca 70 kali? Itu yang pertama. Yang kedua tentang bacaan wirid subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi yang pertama, dan yang kedua subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Ini sudah pernah disampaikan Ustaz di hadis sholat maghrib. Nah, yang saya tanyakan, yang pernah saya dengar, kalau subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi itu bacaannya harus 100 kali. Kata hadisnya itu mengatakan bacaannya 100 kali. Tapi kalau subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim itu kalau di apa itu, di yang pernah saya baca di kitab-kitab biasa itu dibaca 33 kali. Itu kan. Nah, itu yang nanti mohon diinformasikan antara subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, dan subhanallah wa bihamdihi, dan subhanallah al-azim. Itu yang kedua. Yang ketiga mengenai bacaan kita di STNJ antara surat Yasin dan surat Al-Kahfi yang kita baca setiap hari Jumat, malam Jumat. Ya, itu saya mohon untuk diberikan dalilnya, karena yang pernah saya tahu kalau baca surat Yasin itu harus setiap malam. Kalau yang khusus untuk Jumat itu adalah surat Al-Kahfi. Nah, saya juga tolong itu dibandingkan fadilahnya lebih utama mana antara surat Yasin dan surat Al-Kahfi. Selanjutnya yang keempat adalah yang berhubungan dengan, saya pernah baca di kitab Sahih Bukhari ada suatu bab kunut di mana bab kunut itu hanya ada satu dalil, itu hanya ada kunut nadilah. Nah, saya mau menjelaskan kunut nadilah itu apa dan bagaimana bacaannya, terus astagfirullahnya bagaimana, dan kunut yang dibaca Ustaz setiap pagi itu apakah termasuk kunut nadilah atau bukan? Itu saja Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Mungkin mengenai dari Bapak Guru ya. Iya. Jadi tadi awal menyampaikan bersiwak sebelum sholat kita bersiwak. Bersiwak dengan sikat gigi beda nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waktunya sudah habis. Ya, persingkat aja ya, pada yang bagus masalah istighfar tadi. Rasulullah dalam hadisnya, saya ini nyari ada di sini dalam kitab ini, di dalam kitab Tidalul Balihin. Itu Rasulullah kebiasaan melaksanakan istighfar itu minimal 70 kali.
Tapi istighfarnya Rasul bukan berarti untuk menghapuskan dosa, tapi sebagai menunjukkan kehambaan seorang hamba kepada Allah yang Maha Agung. Jadi istighfar itu tidak identik dengan penghapusan dosa, karena Rasul itu sudah maksum. Nah, Rasul saja yang setiap hari minimal 70 kali. Itu maksa kita yang setiap hari berkelimang dosa tidak sampai istighfar. Itu tidak meminta ampun kepada Allah. Nah, mana yang paling utama adalah saya istighfar dengan istighfar. Kalau saya istighfar kan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala dika wa bika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa aqulu laka bidzanbi. Dan selanjutnya itu adalah sayyidul istighfar. Mana yang utama jelas namanya juga sayyidul istighfar. Sayyid itu adalah apa? Tuan, tokoh. Jadi jelas sayyidul istighfar, makanya disebut sayyidul istighfar, itu yang paling utama di antara istighfar yang lain. Karena namanya juga tuan, atau disebut juga sayyid itu adalah rajanya istighfar. Kalau kita mau memilih mana padilah yang utama, jelas padilahnya lebih utama membaca sayyidul istighfar yang diawali dengan konteks Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Dan selanjutnya ada di dalam hadis ini juga itu disebut dengan sayyidul istighfar. Kemudian selanjutnya pertanyaan bagus masalah subhanallah wa bihamdi. Rasul pernah bertanya kepada sahabat, apakah kalian ingin mempunyai 1000 kebaikan? Katanya cukup membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali. Di situ dalam hadisnya ada sebuah pilihan, 1000 kebaikan au. Ada yang mengatakan au atau wa. Kalau pakai au itu sebuah pilihan. Kalau kita membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali bisa mendapatkan 1000 kebaikan, atau pilihannya karena mungkin dia tidak punya bisa 1000 kebaikan, atau pilihannya bisa karena dia banyak kesalahan terhapuskan 1000 kesalahan. Itu kalau menggunakan au. Tapi kata ulama kalau di situnya waw pakai huruf wa bukan au, itu double. Untung orang yang membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali itu di samping mendapatkan 1000 kebaikan plus 1000 kesalahan. Itu yang masih ingat ya dalam pikiran saya masalah subhanallah. Mohon maaf kalau subhanallah wa bihamdi nanti saya cari referensinya lagi, mungkin saya lupa. Kalau masalah perbedaan tadi kata bagus subhanallah wa bihamdi dengan subhanallahil adzim. Kalau yang saya masih ingat itu antara subhanallah wa bihamdi itu kalimatani khafifatani, kalimat yang ringan diucapkan, sakilatani fil mizan, berat di timbangan, kemudian habibatani alar rahman, dicintai oleh Ar-Rahman. Itu kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim, yaitu kan yang dua kalimat itu kalau masih ingat. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim itu adalah dua kalimat yang ringan untuk diucapkan, berat di timbangan, dan membuat Ar-Rahman mencintai. Kemudian klarifikasi masalah apakah di setiap Jumat kita melaksanakan pembacaan surat Kahfi dan pembacaan surat Yasin. Kenapa? Karena pilihannya tadi kalau mau yasinan kita menghargai yang mau kahfian. Kalau misalkan kahfian terus, kita juga menghargai yang mau yasinan. Nah, memang padilahnya adalah keutamaannya yasinan itu di setiap hari, di setiap malam, kahfian di setiap Jumat, kan setiap malam Jumat itu yang ada dalilnya. Cuma berhubung dengan masalah waktu, kita yang memang yang punya sifat pemalas, kan malas untuk misalkan kalau tidak ada di fasilitas seperti itu. Makanya saya mengambil jalan tengah, ya udah yuk yasinan minggu, kemudian kahfian seminggu, ini jadi gantian. Tapi jangan sampai misalkan karena yasinan misalkan tidak ada dalilnya nggak setiap malam, sementara malam Jumat itu termasuk bagian dari malam, sehingga kita membid'ahkan, nggak usah. Karena sekarang justru guru saya mengomentari begini, jangan sampai kita nahyil ma'ruf amar mungkar. Sesuatu yang jelas makruh itu dilarang. Jelas yasinan
di malam Jumat juga itu termasuk bagian dalam satu sunnah, karena bagian dalam satu malam. Kalau setiap malam ya kalau bisa seperti, tapi kesempatannya setiap kan ya memang semacam itu kita fasilitasi. Jadi sengaja kita kajian itu satu pekan, yasinan satu pekan, itu saja sebagai klarifikasi asbabul wurudnya gitu. Kemudian selanjutnya ya tadi yang terakhir, pertanyaan terakhir. Kunut najilah insya Allah di setiap kunut yang saya bacakan itu bisa termasuk kunut najilah. Kunut meminta pertolongan untuk selamat kaum muslimin kan saudara-saudara kita. Nah, karena dalam doa kunut juga semacam, kalau kunut sebetulnya, kalau kunut secara umum kan, sebetulnya kalau kunut itu kita membacakan doa itu secara umum saja. Termasuk kita membaca kalau misalkan kita tidak hafal Allahumma adina biman hairi wa afina biman afid, cukup saja kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, enggak apa-apa. Gitu. Jadi doa dalam kunut itu bebas, tidak harus misalkan yang sering kita dengar Allahumma adina Allahumma alikil kafarata wal musyrikin wa damiril a'da'id, enggak usah. Kita cukup Rabbana atina fid dunya, itu kalau kunut secara umum kan. Itu ada dalilnya jelas di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Gitu. Ketika kita disunahkan untuk melaksanakan kunut, walau misalkan katanya minat doa Rabbana atina fid dunya hasanah, itu ada contohnya. Gitu. Kemudian pertanyaan basis yang masalah tadi apa? Bersiwak dengan sikat gigi. Ya, kalau bersiwak memang kan sunnah ya, istilahnya dengan apa? Dengan kayu apa namanya? Kayu siwak kan khususkan. Tapi apakah sekarang karena ilah sebetulnya tujuan dari siwak itu adalah untuk menghilangkan bau mulut. Karena sebetulnya adalah yang penting bisa menghilangkan ilah. Ketika ilahnya bisa hilang dan itu maka hukumnya juga bisa menjadi sama, bisa kias lah. Jadi hukum siwak bisa tercapai dengan alat walaupun misalkan kalau untuk menuju keutamaan tetap siwakan dengan kayu siwak itu. Tapi misalkan apakah dengan sikat gigi ilahnya bisa hilang, maka insya Allah, karena tujuan dari siwak tadi adalah untuk menghilangkan bau mulut. Nah, ketika ilahnya bisa tercapai, maka insya Allah hukumnya sama. Walaupun masalah keutamaan tentu seperti tadi kan, mana utama yang tadi yang pernah disampaikan, mana utama yang ini, tentu utama yang kanan 3 kali, kemudian kanan kiri 3 kali, itu boleh. Nah, mana siwak yang berutang, tentu misalkan kayu siwak. Apakah sikat gigi bisa menjadi ganti siwak? Ya bisa, karena ilahnya juga bisa tercapai. Begitu saja, waktunya sudah habis, lebih dari langsung.